kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Silimo Katolik yang terkasih. Bersama saya, Pastor Bartel Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik edisi hari ini, Kamis 7 November 2024, pada Pekan Biasa ke-31. Mari kita awali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup baru, Engkau membarui dunia dengan sabda dan karya Putramu. Semoga pengenalan kami akan Dia menjadi harta kekayaan rohani yang dapat kami bagikan kepada semua orang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau, wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, kasih Allah yang tak terbatas. Melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita mendengar kisah bagaimana Yesus menyampaikan 2 perumpamaan untuk mengungkapkan belas kasih Allah yang tiada batasnya kepada orang-orang berdosa. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang. Yesus ingin menyampaikan melalui kedua perumpamaan ini bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa mencari dan merindukan setiap orang yang tersesat untuk kembali kepadanya. Dan itu adalah sebuah sukacita besar dalam kerajaan surga. Saudara dan saudari yang terkasih, gambaran seorang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari 1 ekor yang hilang, itu menggambarkan bahwa Allah itu tidak ingin satupun dari umatnya itu yang tersesat, yang hilang, atau bahkan mati karena dosa maut.
Nah, saudara dan saudari, sama seperti seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya, menggambarkan betapa Allah senantiasa merindukan dan menantikan pertobatan dari umatnya. Dalam perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus tadi, digambarkan bahwa ada sukacita besar dalam kerajaan surga ketika satu orang itu bertobat. Ini merupakan sebuah panggilan bagi kita, bahwasanya kita yang mungkin hari-hari ini kita ada dalam situasi-situasi di mana kita tersesat, kita masih terikat oleh dosa-dosa, Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya dan bertobat. Saudara dan saudari yang terkasih, kasih Allah yang tiada batas ini merupakan berita gembira untuk kita, bahwasannya Tuhan merindukan kita. Tuhan merindukan pertobatan kita. Oleh karena itu, saudara dan saudari, sikap yang paling tepat untuk menanggapi kasih Allah yang tiada batasnya itu ialah dengan membangun sikap tobat dari hari ke hari. Dengan demikian, kita akan mengalami sukacita, kegembiraan dalam kerajaan Allah. Kita berdoa, kita mohon, semoga Roh Kudus menuntun membimbing kita untuk senantiasa membangun sikap tobat dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai tanggapan akan kasih Allah yang tak pernah ada batasnya bagi kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan doa dan memohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, kami bersyukur atas kesegaran rohani yang kami terima dalam sabda ilahi-Mu. Berkatilah kami dan seluruh rencana-rencana kegiatan kami hari ini, serta intensi-intensi kami. Serta kuatkanlah kami dalam mewujudkan pertobatan sejati dan hidup berdasarkan kasih yang tulus, hingga akhirnya kami Kau perkenankan memuji dan memuliakan Engkau bersama para kudus. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, semua mereka yang kita doakan dan intensi-intensi pribadi kita turun melimpah atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.